Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Yang Hao Han mengatur agar Long Hao Chen dan Han Yu tinggal di markas. Long Hao Chen tinggal di sebelah rumah ibunya. Setelah menghabiskan 2 hari di sisinya, dia mulai berlatih bersama Han Yu. Markas besar kuil ksatria terletak di dalam jalur gunung penahan naga, jauh di bawah tanah. Ini adalah perbendaharaan sebenarnya dari kuil ksatria, dengan gunung suci ksatria di sisi selatan. Keduanya disebut sebagai harta karun besar kuil ksatria. Kabarnya, singgasana ilahi berada di dalam harta karun yang terkubur di bawah tanah ini. Hanya saja Long Hao Chen dan Han Yu sekarang jauh dari memenuhi syarat untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan tentang tahta ilahi. Yang mengejutkan Long Hao Chen, kuil ksatria tidak terlihat mengesankan seperti kuil asasin atau kuil prajurit. Itu karena, di dalam gunung, dia hanya bisa melihat ruangan yang terbuat dari batu, dan bahkan tidak bisa merasakan di mana sebenarnya fondasi kuil ksatria berada. Yang Hao Han tidak memberi mereka penjelasan, hanya mengatur sebuah gua untuk mereka, sebelum pergi, dan dia memberitahu mereka bahwa pada tingkat kultivasi mereka, mereka harus mampu menampilkan semua kemampuan langkah ketujuh untuk keluar dari gua ini. Memasuki gua, Long Hao Chen segera memiliki perasaan yang mirip dengan ketika dia berada di perbendaharaan besar aliansi kota suci. Fluktuasi energi spiritual di sekitarnya sangat kuat, cahaya keemasannya memberikan kesan ilusi. Awalnya, dia berjalan di gua yang sama dengan Han Yu, tetapi setelah memeriksanya lagi, dia dengan sangat terkejut menemukan bahwa gua tersebut menghilang. Dikelilingi oleh energi spiritual murni elemen cahaya, memberikan semacam perasaan menyenangkan. Esensi cahaya yang melimpah memenuhi 3 rongga spiritual besar Long Hao Chen pada setiap napas yang diambilnya. Tanpa mempercepat langkahnya, Long Hao Chen duduk, energi spiritualnya meningkat pesat. Namun, ia jauh dari kondisi optimal karena kurang fokus. Sejak hari mereka kembali dari provinsi Andromalius, dia tidak merasakan ketenangan sedikit pun. Beberapa gejolak emosi terjadi setelah dia kembali ke gunung pengusir iblis, menyebabkan dia sangat bersemangat. Bahkan ketenangan yang dibawa oleh siput matahari dan bulan ilahi ternyata tidak efektif. Namun, siput matahari dan bulan memberinya pemahaman tentang cara mencapai keadaan tenang dan fokus ini. Jadi Long Hao Chen tahu apa yang harus dilakukan setelah duduk. Dia perlu mengusir semua pikirannya yang mengganggu, sampai tidak ada satupun yang tersisa. Hanya dengan cara ini dia dapat mencapai tingkat kultivasi total, membuat kemajuan terbesar dalam waktu sesingkat mungkin. Menutup matanya, Long Hao Chen yang duduk masuk dalam posisi meditasinya. Menyinkronkan dengan esensi cahaya lembut di udara, wajahnya tampak jauh lebih lembut. Dalam sekejap cahaya keemasan, Yating muncul tanpa suara di belakang Long Hao Chen. Dia duduk bersila, dan menutup matanya seperti Long Hao Chen. Tongkat di tangannya terangkat tinggi, dan kumpulan cahaya keemasan berkumpul secara alami ke arah mereka. Memadatkan dan menyaring semuanya. Apa yang dilakukan Yating tampak sederhana, namun memberikan bantuan besar kepada Long Hao Chen. Harus berurusan dengan esensi cahaya yang sangat murni membuatnya lebih mudah bagi Long Hao Chen untuk menyerapnya. Yang Hao Han diam-diam berdiri di sebuah ruangan, dan di belakangnya ada 2 orang lainnya. Di sisi kirinya ada seorang tetua yang tinggi dan bulat, tampak cukup senang. Di sisi lain ada seorang pria berpakaian serba abu-abu, yang bahkan menutupi wajahnya. Di depan Yang Hao Han ada bola kristal dengan diameter lebih dari 1 meter, menyebarkan sedikit cahaya keemasan. Pada bola kristal itu muncul Long Hao Chen yang bersila, di dalam gua harta karun kuil. Yang Hao Han tersenyum, untuk bisa tetap tenang setelah memasuki gua ilusi. Anak ini telah benar-benar tumbuh, dan usianya belum genap 18 tahun, untuk menunjukkan sikap mantap seperti itu. Sepertinya Xing Yu benar, melalui pengalaman bertahun-tahun, anak ini benar-benar berhasil. Tetua bulat di belakang Yang Hao Han itu berbicara, benar tentang apa? Sudah kubilang jauh sebelumnya, aku ingin mengambil alih Hao Chen, tapi dia menolak. Mengatakan itu, dia melirik ke arah pria berpakaian abu-abu yang wajahnya tersembunyi. Yang Hao Han tersenyum, saudara Long, jangan terlalu pelit, tanpa Xing Yu,
Apakah kamu akan memiliki cucu yang baik, dan kamu bahkan belum memperkenalkan dirimu padanya? Misi mulia melindungi cucumu ini adalah milik Anda. Meskipun dia adalah cucumu, dia juga merupakan harapan masa depan kuil ksatria kita. Jika dia terluka dalam hal apapun, saya akan mencabut tugas Anda untuk melindunginya. Jika Long Hao Chen mendengar kata-kata ini, dia pasti akan sangat terkejut. Penatua itu adalah kakek kandungnya. Jika dia melihatnya secara langsung, dia tidak akan menemukan banyak kesamaan dalam penampilannya. Beri aku istirahat dari semua ini. Anda mungkin sedikit lebih kuat dari saya, tetapi tidak banyak. Bahkan jika Kaisar Dewa Iblis datang, aku tidak akan membiarkan dia menyakiti cucuku sedikit pun. Penatua bulat itu sepertinya tiba-tiba mendapatkan aura yang mendominasi. Penatua bernama Long Tianying ini adalah ksatria ilahi lainnya dari aliansi kuil, pemegang tahta ketertiban dan hukum ilahi, ksatria pengendalian dan pengekangan ilahi. Apalagi Long Hao Chen, bahkan di dalam kuil ksatria, hanya sedikit petinggi yang tahu tentang hubungan antara Long Tianying dan Long Xingyu. Ini adalah aturan standar dalam keluarga Long. Berapapun kuatnya para tetua, generasi muda tidak boleh meminjam reputasinya, hanya mengandalkan kemampuannya sendiri. Saat itu Long Xingyu juga mengandalkan usahanya sendiri, akhirnya menjadi ksatria ilahi. Yang Hao Han menghela nafas, kali ini, iblis datang dengan ganas, hasil perang suci nampaknya masih sulit diprediksi, bahkan para tetua yang disimpan oleh aliansi keluar dari pegunungan mereka, tetapi kekuatan iblis masih jauh lebih banyak daripada kita. Semoga rencana pertempuran aliansi dapat terlaksana dengan sukses. Long Tianying bertanya, bukankah itu hanya tentang menunda-nunda? Kita dapat terus berlarut-larut dan bersaing memperebutkan sumber daya. Mendekatinya dengan cara ini, iblis pasti akan kalah. Dalam perang suci ini, hanya kita yang memiliki kemampuan untuk bertahan tanpa batas waktu. Anda akan lihat, beberapa tahun kemudian, umat iblis akan hampir kehabisan makanan. Yang Hao Han menjawab, Kaisar Dewa Iblis pasti memikirkan hal itu sebelumnya. Saudara Long jangan terlalu optimis. Orang berpakaian abu-abu lainnya menyatakan, saya pergi sekarang. Sejak Hao Chen kembali ke aliansi, saya bisa merasa nyaman. Long Tianying mengerutkan alisnya, mau kemana? Long Tianying dan Yang Hao Han bertukar pandang. Saudara Yang, setelah Hao Chen keluar dari gua ilusi, saya ingin bertemu dengannya, dan melakukan pemeriksaannya secara pribadi. Bagaimana? Yang Hao Han mengangguk, masalah ini harus diserahkan antara cucu dan kakeknya. Lakukan sesukamu. Namun, saya bukan ahli dalam pertahanan kota. Jalur gunung penahan naga tidak dapat berjalan tanpa Anda mengawasinya. Long Tianying mengangguk pada kata-kata ini, saya tidak akan bertahan lama, saya kembali ke budidaya pintu tertutup, beritahu saya ketika Hao Chen keluar. Saat dia menutup matanya, berbagai gambaran muncul di dalam dirinya. Sosok Chai Er yang memegang tongkatnya adalah yang pertama, diikuti saat dia tiba-tiba terbangun sebagai dewa pilihan. Kemudian, seketika berubah menjadi saat dia duduk di kamarnya, saat mereka berpisah. Setelah Chai Er, muncul bayangan ayahnya, yang mengawasinya dengan ketat, dan sepertinya memberitahunya sesuatu. Kemudian disusul ibunya, matanya masih sedih. Sejak kecil, ia terpisah dari kedua orang tuanya dalam jangka waktu yang lama. Karena sudah 10 tahun lebih tidak bersama, mereka akhirnya bersatu kembali dengan susah payah. Ayahnya menghilang karena pertempuran yang sulit, dan beberapa tahun terakhir ini, ibunya mengalami rasa sakit yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Kemunculan rekan-rekannya juga terlintas di benak Long Hao Chen, sejak pertempuran pertama mereka di Exorcist Mountain Pass, hingga pertempuran besar di gua-gua yang mendesis, lalu episode di Southern Mountain Pass, Illusory Paradise, The Swarm of Gloom, semua adegan ini berkedip sangat jelas di kepala Long Hao Chen ini. Pada saat siput matahari dan bulan ilahi meninggalkan dunia ini, dia hanya meninggalkan cangkang pada Long Hao Chen, tetapi sebelum berangkat, kekuatan terakhirnya membantu Long Hao Chen membersihkan hatinya. Ini bukan sesuatu yang dia lakukan, tapi sesuatu yang dia kirimkan, menginstruksikan Long Hao Chen bagaimana melakukannya. Benar, kesadaran diri, hanya dengan selalu sadar diri, menjaga pikiran jernih dan hati jernih, Scion of Light akan tetap menjadi dirinya selamanya. Terima kasih, siput matahari dan bulan, Long Hao Chen bergumam dengan tulus. Duduk di punggung Long Hao Chen, Yating merasakan perubahan diri Long Hao Chen dengan paling efektif. Sebagai peri cahaya, kedekatannya dengan cahaya tidak ada bandingannya dengan apapun di dunia ini, karena tubuhnya dapat digambarkan sebagai perwujudan cahaya. Pada saat Long Hao Chen baru saja mulai berkultivasi, dalam pengertian Yating, gurunya hanya diam-diam menyerap esensi cahaya.
Tapi saat dia tenang, dan benar-benar memasuki kondisi meditasi, tubuh Long Haoshen tampak transparan di mata Yating. Mengambil nafas berturut-turut, dia sepertinya telah memasuki kondisi tubuh cemerlang. Dan esensi cahaya yang Yating bantu serap mulai tidak mencukupi baginya. Faktanya, setelah perpaduannya dengan tungku suci spiritual, Yating memperoleh kemampuan untuk memproses energi spiritual. Melalui dia, esensi cahaya tidak hanya menjadi sangat murni, tetapi juga sangat terkonsentrasi. Fakta bahwa Long Haochen berhasil mempertahankan kecepatan penyerapan yang mengerikan membuatnya sehingga pada setiap napas ini, spiritual internalnya terus menguat. Dalam esensi cahaya hangat ini, Long Haochen secara bertahap direndam, meresap sangat dalam. Dia perlahan-lahan melepaskan segala sesuatu yang membebani hatinya, mengumpulkan seluruh perhatiannya dalam pemahaman cahaya. Kecemerlangan di sekujur tubuhnya mulai bertambah intensitasnya, sampai-sampai melalui bola kristal, yang Haohan memperhatikan perubahan bertahap ini. Namun, Ksatria pertahanan dan perencanaan ilahi ini tidak mungkin menonton Long Haochen terlalu lama. Perang sudah di depan mata, dan ada banyak masalah lain yang harus dia tangani. Bulan ini dikenal dalam catatan generasi selanjutnya sebagai benua mandi bulan Sengmo Dalu. Iblis dan manusia telah mengumpulkan dendam selama beberapa ribu tahun, dan membiarkannya meledak sekaligus. Dengan 6 benteng besar sebagai medan perang, para iblis menyerang sementara aliansi kuil bertahan. Kabarnya, di setiap medan perang utama ini, ketika melihat ke bawah dari ketinggian, seseorang dapat melihat darah menguap di udara. Ini adalah perang penggilingan daging, baik dalam serangan atau pertahanan. Kerugian pihak iblis jauh lebih tinggi daripada manusia, namun jumlah pasukan iblis juga jauh lebih banyak daripada jumlah pasukan manusia. Ini adalah pertarungan yang mempertemukan dua ras, tanpa memerlukan mobilisasi perang. Semua pejuang di aliansi kuil menggunakan darah dan daging mereka untuk melindungi bagian terakhir wilayah manusia. Di bagian belakang terdapat dataran tempat keluarga semua orang tinggal, kuil ksatria, kuil prajurit, kuil asasin, kuil penyihir, kuil imam, dan kuil roh. Meskipun serangan iblis sangat sengit, kemauan manusia terlalu kuat. Kekuatan yang dikumpulkan selama beberapa ribu tahun oleh kuil aliansi benar-benar mengesankan, dan sejumlah besar barang dan pasukan terus terkumpul tanpa akhir, untuk mendukung pertempuran tanpa akhir melawan iblis. Pada saat perang suci yang berkaitan dengan nasib kedua kelompok ini, sumbu dan pelaku utama perang ini, Long Haochen, sedang duduk dengan tenang di gua harta karun kuil ksatria, berkultivasi dengan tekun. Kota suci, lelang besar aliansi, Feng Ling mengabaikan laporan keuangan bulan ini. Dia sudah mulai secara bertahap mengambil kendali berbagai urusan di lelang besar aliansi. Setelah dimulainya perang suci, rumah lelang besar aliansi memasuki keadaan darurat. Semua senjata dan perlengkapan, sumber daya, material, kristal ajaib mereka dikeluarkan dari pelelangan. Rumah lelang telah mengumpulkan banyak barang, yang semuanya dipasok ke aliansi tanpa kecuali. Ini awalnya adalah arti dari rumah lelang besar aliansi. Sebagai penerusnya, Feng Ling mengetahui dengan sangat jelas bahwa rumah lelang besar aliansi sebenarnya bukan milik keluarganya, tetapi milik seluruh aliansi kuil. Alasan untuk menunjukkannya sebagai kekuatan independen adalah untuk menyembunyikan kekuatan aliansi yang sebenarnya. Pada awal perang suci, sumber daya keuangan yang dikumpulkan oleh rumah lelang besar aliansi terbukti sangat penting. Berbagai rumah lelang menjadi penyedia senjata dan peralatan terbesar yang menggunakan energi spiritual. Melalui proses pengumpulan yang ketat di rumah lelang besar, berbagai senjata ampuh, kristal ajaib, dan bahkan berbagai jenis senjata mirip meriam ajaib diangkut ke garis depan. Ini adalah kekayaan yang terakumulasi selama ribuan tahun. Keseluruhan prosesnya bahkan tidak sepenuhnya jelas bagi Feng Ling karena banyak gudang rumah lelang besar yang diklasifikasikan sebagai rahasia total, hanya untuk dibuka segelnya pada saat terjadi perang besar melawan iblis. Menggosok matanya karena kelelahan, Feng Ling bersandar di kursi, matanya yang jernih dipenuhi kekhawatiran yang mendalam. Akankah aliansi benar-benar berhasil? Kedatangan para iblis terlalu mendadak. Faktanya, Kaisar Dewa Iblis sebenarnya menganggap seseorang sebagai syarat akhir. Dan itu adalah kapten ini. Bukankah mereka berada tepat di jantung perjuangan? Memikirkan hal ini, entah kenapa, Feng Ling merasa hatinya sendiri menegang. Samar-samar, sesosok tubuh tinggi muncul di kepalanya. Kepala botak cerah, dan senyuman lugas. Hal yang paling tak terlupakan adalah rasa kepuasan yang tak terlihat saat dia memandangnya. Apakah dia masih hidup? Tepat pada saat ini, ketukan terdengar. Nona Ling ada surat yang datang untukmu.
seorang anggota staf membuka pintu dan meletakkan surat di mejanya, sebelum memberi hormat dan pergi. Feng Ling'er tanpa sadar membuka surat itu adalah surat dengan cetakan ajaib, demi kerahasiaan. Jika diambil secara paksa, segelnya akan hilang dan menyebabkan isi surat itu hancur dengan sendirinya, hanya mantra tertentu yang bisa membukanya. Di samping gulungan ini, ada sebuah surat yang mengisyaratkan mantra yang dimaksud. Feng Ling'er memiliki banyak pengalaman menerima surat dalam perkamen semacam ini, tetapi pada saat dia menemukan kata-kata yang mengisyaratkan kata-kata mantra itu, dia bangun dengan semangat. Panggil namaku, bunga kecil yang murni, dasar botak, hanya dia yang memanggilku seperti ini, itu si botak Simasian. Jadi kamu masih hidup. Pada saat dia mengucapkan kata-kata terakhir ini, Feng Ling'er tidak bisa menahan air matanya. Di masa perang ini, hidup tampaknya merupakan kebahagiaan terbesar. Tulisan tangan orang itu memang tidak terpuji, tapi kebetulan kata-katanya masih terbaca. Nona Ling'er, saya minta maaf karena memanggilmu bunga kecil yang murni sekali lagi. Jika kamu bisa melihat surat ini, berarti kamu masih ingat namaku. Saya punya kabar baik dan kabar buruk untuk diberitahukan kepadamu. Kabar baiknya adalah saya masih hidup, dan sudah kembali ke aliansi kami, di markas besar kuil imam kami yang terletak di Southern Mountain Pass. Kabar buruknya adalah saya masih di garis depan, dan pasukan pemburu iblis saya telah dibubarkan untuk sementara, sebagai pendeta disiplin zaman baru. Saya akan memastikan untuk mempertahankan kuil kita. Saya awalnya tidak ingin menulis surat tersegel ini. Saya memperkirakan bahkan jika kamu melihat isinya, kamu hanya akan menghela nafas dengan jijik saat menerimanya. Tapi sejak kembali dari wilayah iblis, dalam kegembiraan hidup, tanpa sadar aku memikirkanmu dalam mimpiku setiap malam. Jadi mau tak mau aku menulis surat ini padamu. Cinta pada pandangan pertama adalah sebuah berkah, tapi juga sangat menyakitkan. Aku benar-benar ingin bertemu denganmu lagi, tapi tidak tahu apakah aku akan mempunyai kesempatan lain untuk bertemu denganmu lagi dalam hidup ini. Orang sepertiku tidak mempunyai tuntutan yang berlebihan, bahkan tidak masalah jika kamu menyukaiku. Tolong anggap surat ini sebagai perpisahan. Saya harap kamu dapat mencapai kebahagiaan di masa depan. Bahkan dalam pelukan Tuhan, aku akan berdoa untukmu. Harap tenang, sebagai pria yang sangat menyukaimu, aku, Simasian, bukanlah seorang pengecut. Aku akan mencurahkan setiap tetes darahku di medan perang sampai akhir. Setiap kali saya bertarung melawan iblis, saya berpikir bahwa untuk setiap iblis yang saya bunuh, Anda akan sedikit lebih aman. Kepalaku dan bola cahaya energiku terbuat dari baja yang sama. Dengan bodohnya menatap surat ini, Feng Ling'er berdiri tak bergerak untuk waktu yang lama. Air mata mulai menetes dari wajahnya, dan emosi tertentu yang terkubur di dalam hatinya sepertinya muncul kembali. Dengan ganas, dia mengambil perkamen dan saat dia mengambil pena, dia terkejut mengetahui bahwa tangannya sebenarnya sedikit gemetar. Setelah menstabilkan emosinya dengan susah payah, dia dengan cepat menulis di perkamen. Bajingan, kamu tahu betul bahwa aku tidak ingin kamu memanggilku bunga kecil yang murni, jadi mengapa kamu terus melakukan ini? Aku benci kamu, dan benci wajah botakmu yang aneh. Tapi jika kamu mati di garis depan, aku akan membencimu selamanya. Anda harus kembali kepada saya hidup-hidup, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Juga, kirimkan aku surat. Jika suratmu berikutnya tidak sampai dalam 3 bulan ke depan, gadis ini akan segera menikah, bahkan tidak membiarkanmu mati dengan tenang. Dalam sekejap mata, 3 bulan berlalu, tidak ada yang mengharapkan itu. Tapi yang pertama keluar bukanlah Long Hao Chen yang jelas lebih kuat, tapi Han Yu. Dalam waktu 3 bulan, Han Yu mempelajari semua kemampuan langkah ke-6 yang diberikan kepadanya, termasuk banyak teknik rahasia. Gua ilusi adalah tempat di mana teknik sebenarnya dari kuil ksatria hadir. Di dalamnya tidak hanya ada teknik konvensional, tetapi juga teknik rahasia yang ditinggalkan oleh generasi ksatria ilahi. Mereka yang memperoleh hak untuk masuk semuanya memberikan kontribusi heroik kepada aliansi, dan akan menjadi bagian dari generasi baru yang akan memimpin aliansi.